Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Dan di video kali ini, di hari ini, saya ingin membagikan informasi seputaran yang saya alaminya yaitu rambut rontok ya. Pasca GERD, rambut saya rontok. Tetapi tipe rambut saya itu nggak rontok yang terlalu parah, yang nggak sampai botak gitu ya. Dan saya juga nggak ada keturunan gen botak guys ya, dari kakek saya, kakek sebelah ayah saya, kakek sebelah ibu saya, ayah saya, ibu saya. Itu nggak ada yang gen botak ya guys ya. Dan kemarin juga saya sudah cek ke dokter dan diresepin obat oleh dokter ya, dan saya menceritakan kronologinya saya rontok gitu. Dan sehari itu ya bisa setiap hari itu 5 sampai 10 helai, dan dokter itu masih ngomong pada saya itu adalah hal yang wajar, dan diresepinlah obat ya guys ya. Dan dokter juga melakukan full tes terhadap rambut saya. Ya, misalkan seperti ini guys ya. Kalau seperti ini kata dokter, misalkan gini nih. Kita melakukan full test ya guys ya. Seperti ini guys. Seperti ini. Kalau dia nggak ada yang rontok, nggak ikut kecabut seperti ini guys. Itu masih normal dan sangat bagus sekali kulit kepala kalian itu guys. Nah, seperti ini. Terus gini, gitu. Nah, di sini nggak ada guys rontok. Nah, pas kapan saya itu rontok? Nah, gitu guys ya. Jadi dokter itu menganggap masih rambut saya itu aman gitu. Itu udah di full test pakai kebetulan dokternya pakai sarung tangan karet yang itu guys ya, kayak sarung tangan kondom itu ya. Jadi diginiin itu nggak ada yang putus gitu ya, masih kuat sekali tuh. Nah, saya itu ngalamin kerontokan ketika gini, digini-giniin gitu. Terus ada muncul satu, dua, tiga seperti itu. Terus pada saat keramas gitu, kok rontok. Memang rambut saya itu sebelumnya ketika saya melakukan keramas itu nggak ada yang rontok. Nah, semenjak pasca GERD itu ketika keramas ada aja yang 5 sampai 10 helai, dan saya kaget melihatnya itu kan gitu. Jadi saya sebelum terlambat saya konsultasi ke dokter, saya nggak mau biarin ada apa gitu ya yang terjadi di kulit kepala saya. Dan juga saya sudah melewati beberapa tes ya, tes darah untuk cek seluruhan tubuh, dan alhamdulillah hasilnya baik-baik saja. Hanya kolesterol aja yang agak tinggi guys. Terus saya juga melakukan tes tes autoimun, cek darah. Ternyata anak if-nya negatif, atau tidak ada yang reaktif autoimunnya, normal aja gitu guys. Dan saya disyaratkan ke dokter kulit, lalu saya ke dokter kulit. Nah, di pemakaian ke 10 hari ini guys, ini Sunbe udah ke 10 hari guys, dan saya mengkonsumsi obatnya ini Prosensial udah ke 10 hari guys, dua obat ini, dan alhamdulillah enggak ada efek samping apapun di tubuh saya guys ya. Ingat, tidak ada efek samping apapun di tubuh saya. Nah, ataupun kalau saya pakai Sunbehead ini nggak ada efek samping apapun di tubuh saya, di kulit kepala saya, atau kering, atau merah, atau gatal, nggak ada guys. Aman-aman aja. Terus hasil yang signifikannya tentu kalau di tubuh saya, di diri saya itu belum ada guys ya. Masih aja rontok ya, 5 sampai 10 helai setiap hari guys. Belum ada hasil yang signifikan. Dan guys, evaluasi rambut ini nggak bisa nggak bisa cepat guys. Jadi dokter itu bilang ke saya, jadi kalau untuk perawatan rambut rontok itu nggak bisa misalkan 1 bulan kok masih rontok terus kita berhenti makan obat, terus kita pindah ke produk yang lain, terus kita mulai dari nol lagi. Nah, yang hal seperti itu yang maka tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan rambut rontok. Nah, jadi dokter itu ngomong pada saya, jadi dia dilihat 2 minggu, dia ada peningkatan nggak gitu ya, 2 minggu. Terus dilihat 1 bulan, 1 bulan ada peningkatan hasil nggak. Nah, kalau misalkan dia tuh pasti ada 1 bulan, 1 bulan itu dia ada hasil berapa persen, pasti ada sedikit peningkatan, entah rambutnya itu mengkilat jadi lembut dan lain sebagainya gitu, atau juga rambutnya tumbuh gitu. Nah, itu ada peningkatan. Terus 1 bulan dievaluasi, kalau misalkan nggak ada perubahan, misalkan rambut rontok itu parah nih guys ya, misalkan ceritanya rambut rontok ini parah, nggak ada perubahan di 1 bulan, maka dokter akan menaikkan dosis obat tersebut ya, entah dari finasteride-nya dikasih oral, dikasih topikal, itu tergantung dokternya ya. Nah, kalau misalkan di bulan pertama dia ada progres, maka lanjut evaluasi bulan ketiga. Bulan ketiga itu adalah step pertama. Tapi kalau misalkan di bulan ketiga, bulan pertama nih nggak ada hasil sama sekali, maka dokter akan menaikkan dosis ya. Terus
Kalau di bulan ketiga sama sekali tidak ada hasil, ya maka solusinya ketika rontoknya makin parah, kepalanya botak, tentu jalan satu-satunya hair transplant. Nah itu guys. Jadi kalau saya ini dokter kasih suplemen guys, obat, bukan obat sih, suplemen, sekedar suplemen aja, yang dimana prosensial ini mengandung zinc, biotin, tembaga, terus ada kreatin juga untuk rambut, dan ini merupakan vitamin aja gitu. Jadi dievaluasi 1 bulan gitu guys, 1 bulan, terus kalau ada peningkatan terus diteruskan 3 bulan. Kalau 3 bulan udah sembuh sudah ini, maka dosisnya akan dikurangi sedikit demi sedikit, maka rambut kita akan kembali normal lagi gitu guys. Nah jadi memang nggak bisa kita itu, misalkan kalian mengalami kerontokan guys ya, kerontokan parah nih misalkan, terus kalian itu panik guys, panik terus cari sana sini obat herbal dan lain sebagainya, terus kalian buka YouTube, banyak sekali konten-konten tentang kerontokan rambut ya, sehingga membuat orang yang mengalami kerontokan ini bingung pakai obat apa sih, herbal kah, yang kimia kah, atau lidah buaya kah, bawang merah kah, terus atau diolesin madu kah. Jadi membuat kita bingung gitu. Jadi kalau saran saya guys, ketika kalian mengalami kerontokan, apapun itu kerontokan parah atau kerontokan biasa, sebaiknya kalian konsultasikan ke dokter aja guys. Jadi pengobatan kalian itu fokus ke satu jalur, fokus, dan kalian akan mengetahui progresnya gitu. Terus saran saya, lupakan melihat konten-konten tentang tentang membahas tentang kerontokan rambut ya, karena setiap konten, setiap YouTube itu berbeda-beda guys pembahasannya. Ada yang dia pakai Finmix, ada yang dia pakai Sunbay, ada yang dia pakai Sao Palmetto, ada yang dia pakai biotin tumbuh gitu. Mereka berhasil gitu, dan membuat pikiran kalian itu terpecah dan bingung, dan pada akhirnya pengobatan kalian itu nggak fokus dan rambut kalian itu nggak ada perubahan. Jadi sebaiknya pegang satu keyakinan dan lanjutkan pengobatannya sampai 3 bulan guys. 3 bulan itu pasti ada hasil guys, mau sedikit atau enggak, 3 bulan itu pasti ada hasil. Nah kalau misalkan 3 bulan sudah tidak ada hasil, maka memang gen kebotakan itu memang sangat kuat dari diri Anda, dan salah satunya memang hair transplant atau Anda menerima keadaan itu guys. Jadi kalau saran saya, boleh kalian, kalau kalian ingin menambah referensi di YouTube lain silakan kalau saran saya. Tapi kalau misalkan udah ada keputusan satu nih, saya pakai ini deh, ya udah stop melihat konten-konten yang lain. Tapi kalau kalian ingin melihat konten yang lain, itu terserah kalian. Ini hanya saya menyarankan aja guys ya, menyarankan agar kita fokus dalam pengobatan kita, terus kita pilih dokter yang kita yakinin, terus kita ikutin anjuran dokter, kita evaluasi. Jadi waktu kalian itu nggak terbuang sia-sia tuh guys, waktu kalian itu nggak terbuang sia-sia untuk hanya pengobatan rambut aja, yang mana itu pindah-pindah gitu guys ya. Jadi satu, fokus ya, terus evaluasi 3 bulan, maka dokternya akan melihat perkembangan dan dokter juga bisa memberi kesimpulan gitu guys ya. Oke guys ya, ini hari ke-10 saya pakai Sunbay Hair dan mengkonsumsi suplemennya, dan yang saya rasakan tidak ada efek samping. Saya sehat aja, dan untuk hasilnya mungkin belum kelihatan guys ya, masih rontok, tapi saya nggak tahu ukuran rontok itu yang gimana, yang berkurang atau yang nambah itu nggak tahu. Pokoknya satu hari itu 5-10 gitu, 5-10, pokoknya masih di bawah 20 helai lah kalau saya tuh. 5, 10, 11, 12 masih di bawah 20 helai lah. Soalnya dokter sudah melakukan full test seperti gini gitu nggak ada yang rontok ya. Dokter nggak berani kasih obat yang dosis tinggi ya. Ya mungkin kalau dosis tinggi, kalau menurut saya finasteride-nya itu yang satu pakai topikal, yang satu 1 mg terus oral gitu kan. Itu sih. Ya guys, sekian dulu video saya update 10 hari Sunbay Hair dan Prosensial. Semoga bermanfaat dan semoga video ini bisa menjadi penyemangat teman-teman untuk mengatasi kerontokan rambutnya, dan semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman ya. Dan pada intinya guys ya, merawat kerontokan rambut itu guys,
atau menumbuhkan rambut itu polanya sama guys. Kalau menurut saya sih suplemennya yang itu aja gitu. Misalkan kayak seperti saw palmetto, biotin, terus stinging nettle, terus pumpkin pumpkin seed oil, pumpkin seed, gitu-gitu aja sih yang ngeblok hormon DHT. Finasteride, minoxidil, gitu-gitu aja. Cuman berputar-putar seperti itu. Kalau kita nggak ada fokus satu pengobatan ya nggak bisa juga guys. Maka hasilnya nggak ada gitu guys. Oke, semangat untuk kalian. Oke, terima kasih. See you the next video.